액션 let's go 저 건물을 찾으러 A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kainul Imami Aziz. Ingin melaksanakan tugas mata pelajaran bahasa Indonesia dengan judul mewawancarai salah satu tokoh yaitu Abi sendiri. Saya menjadi Nabi. Iya. Untuk pertanyaan saya, yang pertama, siapa nama lengkap Abi? Ya, nama Nabi Rofiur Rahman. Ya. Pertanyaan yang kedua, anak berapa Abi dari berapa saudara? Ya, Abi anak ketiga dari 4 bersaudara. Oh, kemudian tempat tanggal lahir Abi di mana? Ya, Abi lahir di Jakarta tanggal 22 Mei, kelahiran 1992. Saat ini usianya 31 tahun. Untuk sekarang, apa profesi Abi sekarang? Baik, kalau profesi Abi untuk sehari-hari, Abi sebagai guru di salah satu sekolah swasta SMP IT di daerah Galaksi, Kota Bekasi. Nah, kalau pekerjaan sambilan ya sebagai desain grafis juga untuk kebutuhan desain dan usaha-usaha sendiri mandiri. Apakah di sekolah Abi itu Abi menjadi wali kelas? Ya betul, saya menjadi wali kelas kurang lebih udah hampir 3 tahun menuju ke 4 tahun menjadi wali kelas. Pernah jadi wali kelas 7, wali kelas 8, dan pernah jadi wali kelas 9 juga. Untuk saat ini menjadi wali kelas 8. Oh, apakah bisa Abi jelaskan kisah masa kecil Abi hingga Abi menjadi guru seperti sekarang ini? Ya sebenarnya pasti ya semua profesi atau semua yang kita tekuni sekarang ada sedikit atau besar pengaruh dari kisah masa kecil. Ya kalau dari masa kecil ya memang Abi terlahir dari keluarga yang mayoritas adalah memang guru. Ya ibu Abi seorang guru, ayah juga seorang guru, dan ya alhamdulillahnya kami anak-anaknya itu melihat bahwa banyak hikmah dan pelajaran yang kita ambil dari profesi seorang guru. Jadi alhamdulillah kita terinspirasi, dan memang dari kecil salah satu cita-cita Abi adalah yang ingin menjadi seorang guru. Kemudian apa saja sih riwayat pendidikan Abi baik suka maupun duka? Oke, riwayat pendidikan pertama Abi nggak TK, jadi langsung SD, itu di MI Al-Watoniyah 19 Jakarta Timur. Kemudian melanjutkan ke pesantren, MTS, dan Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Nurul Kasab, Tambun Selatan, Bekasi. Kemudian melanjutkan studi sarjana yaitu S1 di Universitas Islam Jakarta di Utan Kayu, Jakarta Timur, mengambil jurusan program studi pendidikan agama Islam. Alhamdulillah lulus di 2016, dan akhirnya lanjut kerja ngajar sebagai guru dan pindah ke perumahan GSI Tanggupan. Ya suka dukanya tentunya dalam belajar pasti banyak proses yang membutuhkan perjuangan yang keras. Jadi alhamdulillah dengan segala yang telah kita pelajari dan kita lalui, alhamdulillah perlahan kita mulai memetik buah manis. Insyaallah. Kenapa Abi lebih memilih tinggal di perumahan ini ketimbang di rumah sana yang di Jakarta? Ya, mengapa lebih memilih perumahan di GSI ini dibanding Jakarta? Ya, karena memang di Jakarta itu ruang lingkup Abi itu namanya orang Betawi, ya pasti ada sekeliling itu ada paman, ada kakak, ada adik, dan biasanya tinggal memang di satu wilayah yang sama. Tentunya dengan kebanyakan mayoritas adalah guru semua, tentunya Abi di sana nggak punya peluang lebih besar untuk bisa berbagi ilmu kepada masyarakat. Nah, dengan pindah ke lingkungan yang baru, hijrah ke tempat yang baru ini memberikan kesempatan
lebih pada Abi untuk mengamalkan ilmu kepada masyarakat lebih luas, dan istilahnya ilmu sedikit atau banyak yang penting bisa kita berikan ke orang lain dan membawa manfaat. Seperti itu deh. Kemudian terkait dengan halnya Abi mengajar saat ini, apakah Abi mengajar saat ini itu terasa nyaman di lingkungan perumahan ini ataukah tidak nyaman, Bi? Ya, tentunya semua pekerjaan, semua rutinitas yang kita lalui yang sifatnya menahun terus menerus ya, secara masif, tentunya pastinya ada sisi di mana kita sangat senang, juga di sisi di mana kita mendapatkan ujian agak sedikit down semangat kita. Ya, tapi sejauh ini alhamdulillah Abi menemukan di saat kita sebagai seorang guru itu, misalnya motivasi kita lagi rendah, nah kita tiba-tiba bisa menjadi semangat kembali ketika kita melihat jamaah yang begitu semangatnya menuntut ilmu, anak-anak yang begitu semangatnya mau belajar. Nah di situ kita sebagai guru kembali menjadi semangat lagi. Tapi kurang lebihnya ya alhamdulillah ya, selama mengajar di wilayah sini alhamdulillah senang bisa berbagi, bermanfaat untuk orang lain. Iya. Kemudian apakah Abi berangkat kerja ke sana itu merasa capek, tapi ketika Abi di rumah Abi langsung mengajar itu, perasaan Abi bagaimana ketika Abi mengajar bapak-bapak, anak-anak hingga istri Abi yang sekarang ini mengajar di ibu juga, bagaimana respon Abi? Ya, tentunya rutinitas setiap hari berangkat habis subuh, kemudian ke tempat kerja sampai tempat kerja 6:30, nanti kemudian nyampe sini udah hampir mau maghrib. Tentunya rutinitas yang terus menerus ini kadang ada kejenuhan pastinya. Dan ketika kita bertemu dengan jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu atau anak-anak, tentunya itu menjadi penyemangat kita kembali. Karena memang yang ketika kita menjadi seorang guru, yang harus kita tanamkan adalah nilai-nilai keikhlasan. Kita tidak pernah mengharapkan mendapatkan sebuah materi, kita tidak pernah mengharapkan mendapatkan sebuah imbalan, tapi bagaimana kita dapat memberikan sedikit ilmu yang kita punya, memberi kemanfaatan buat orang banyak. Nah itu sejatinya apa yang harus kita beri untuk orang lain. Jadi jangan pernah berpikir apa yang akan kita terima untuk orang lain gitu. Kemudian terkait dengan halnya pelajaran di Abi kan banyak menambah wawasan terkait dengan hal dalam ya seperti kaji dalam sebuah Quran itu, menghafal hadis-hadis seperti itu. Bagaimana cara kita nih agar kita tuh bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Oke, bagaimana sih cara kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentunya bukan hanya orang dewasa, tentunya remaja juga dengan berbagai macam problematikanya. Ya, ketika kita dihadapi dengan sebuah masalah yang kita tidak tahu nih jalan keluarnya bagaimana. Misalnya kalau seorang ayah, dia bagaimana ketika mencari rezeki ada kendala, kemudian seorang pelajar ketika dia ada problem dengan teman, problem dengan guru, nah maka kita harus menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena dengan kita menyerahkan semuanya kepada Allah, kita tawakal. Dan memang tiap orang Allah ciptakan berbeda, Allah ciptakan dengan keunikan masing-masing. Jadi kita nggak bisa menghendaki seseorang itu seperti apa yang kita mau. Ya, pasti banyak kendala di dalam berbagai jenjang pendidikan, jenjang usia, pasti kita akan menemukan kendala-kendala itu. Dan ketika kita tawakal sama Allah, kita pasrah dan kita menyadari bahwa setiap orang itu berbeda, maka di situ akan muncul keikhlasan kita untuk menerima orang dengan berbagai keunikan itu. Insyaallah biasa sekali ya ini. Kemudian motivasi apa yang ingin Abi berikan kepada kita agar kita semua ini bisa menjadi seseorang yang berguna seperti Abi sekarang ini? Iya, Abi sangat motivasi yang bisa diberikan. Kalau dari orang tua Abi itu selalu berpesan begini, dimanapun kalian berada, profesi apapun yang kalian geluti, pastikan sisakan waktu untuk kalian berbagi ilmu. Mau profesi kalian seorang dokter,
mau profesi kalian seorang arsitek, seorang pilot dan sebagainya, tapi sisakan waktu kita untuk mengajar orang lain, memberikan ilmu dan bermanfaatan buat orang lain. Karena dengan kita sedekah ilmu itu salah satu termasuk ibadah yang tidak akan terputus walau sampai kita mati. Nah, dengan kayak gitu kita juga bisa memberikan manfaat buat orang lain, bukan hanya sekedar harta. Jadi apapun profesi kita, seberapapun usia kita, selagi kita punya ilmu, tidak mesti nih ilmu agama, ilmu sosial, ilmu umum, itu bisa kita sharing dan berikan kepada orang lain. Gitu. Nah, seperti ini. Oke, Bi. Terima kasih atas wawancaranya, Bi. Saya Muhammad Aziz mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abi karena telah mengucap semua jawabannya dengan baik dan benar. Terima kasih, Abi. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek berapa itu?